Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini Bang Tekno mau unboxing smartphone yang belum launching. Launchingnya nanti tanggal 29 Maret. Nah ini smartphone-nya. Tecno Spark 8C. Ini kalau ngelihat namanya ya, Spark, berarti ini harganya kisaran nggak sampai 2 juta ya, 1 sampai 2 juta gitulah. Dan kita lihat yuk, isi boxnya kayak apa. Boxnya kayak gini ya sob ya, Tecno Spark 8C. Udah 64 GB RAM dengan 4 GB storage, baterainya 5000 mAh dan up to 7 GB RAM. Wow. Ini di sini dibilang katanya 90 Hz nih layarnya nih ya, 6,6 inch. Wah, ini HP pertama yang layarnya 90 Hz nih dari Spark ya, dari Tecno Spark. Nah, kalau dilihat di sini ada memory fusion ya. Ini kan bintang nih, memory fusion. Including 3 GB virtual RAM. Tolong dicatat software version mungkin harus dilakukan update over the air ya untuk support fungsi ini. Jadi nanti saya cek ya, ini udah software update atau belum. Kalau misalnya belum software update, akan saya software update biar dapat 3 GB virtual RAM tambahan. Tecno Spark 8C ini akan dijual pertama kali di Shopee ya, tanggal 29 Maret. Jadinya kita langsung aja unboxing isinya apa aja. Ini yang saya suka dari Tecno ya. Kalau kamu lihat di sini Tecno ini tuh dia yang saya punya ini warnanya turquoise cyan. Turquoise cyan itu warna apa nggak ngerti ya. Nah ini nih yang saya suka nih. Dia tuh udah serius banget yang namanya Tecno ya. Udah kerjasama sama Manchester City, salah satu grup sepak bola ternama. Jadinya ngasih tahu kalau dia tuh benar-benar serius jualan ya. Karena udah gandeng grup sepak bola ternama gitu kan, itu pasti nggak murah ya sob. Nah ini dia HP-nya dengan spesifikasi unggulan tadi ya. Kita taruh dulu, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian di sini ada 12 plus 1 garansinya nih. Jadi garansinya 13 bulan. Ngasih tahu juga nih kalau kayak gini bahwa HP-nya Tecno ini tuh berkualitas karena dia bisa pede ya ngasih 13 bulan garansi. Terus di sini ada SIM card ejector yang bentuknya kotak kayak gini ya sob ya. Nggak perlu dibuka karena saya ada SIM card ejector lain. Nah di sini ada kabel charger dan kabel chargernya masih micro USB sayangnya. Padahal sekarang zamannya USB-C ya, ini masih micro USB. Kemudian di sini ada charger adapter yang outputnya standar banget ya, 5 volt 2 ampere. Padahal baterainya 5000 mAh. Chargernya tepatnya outputnya kecil. Dan terakhir adalah ini, kita dapat, softcase sob. Softcase-nya transparan ya, dengan bagian kamera gede banget kebuka. Asli softcase-nya tipis, lumayan oke lah dapat softcase. Dan gitu aja yang kita dapat kalau beli HP Tecno Spark 8C ini. Sekarang emang udah zamannya kali ya, kalau beli HP tuh nggak dikasih headset. Ini Tecno yang biasanya suka ngasih headset aja, udah nggak dapet headset lagi. Oke, sekarang kita lihat smartphone-nya yuk. Oke, ini dia smartphone-nya, Tecno Spark 8C. Dia di sini katanya namanya Tecno KG5K ininya ya, untuk kode HP-nya. Wow, cakep sob desainnya. Wih, kelas HP harga 1 jutaan, di bawah 2 juta lah pokoknya ya. Keren banget. Ini saya belum tahu nih harga pasnya berapa. Nanti pada saat launching pasti dikasih tahu ya, tanggal 29 nanti. Yang pasti nanti bakal Bang Tekno bahas harganya sekalian ya pada saat video reviewnya nanti. Ih, keren banget sob. Ini bodinya polikarbonat ya. Di sini dibikin ngedoff, dibikin nggak nempel-nempel bercak sidik jari ya, jadinya enak, nggak cepet kotor. Dan di samping sini tuh bertekstur ya, bertekstur garis-garis 3D gitu ya, tekstur garis-garis 3D-nya keren banget. Dan ada tulisan Stop at Nothing Tecno Spark. Wih, keren banget. Terus bezel kameranya ya, bagian bumper kameranya tuh gede banget. Ini bener-bener beda ya, di sini bener-bener agak nonjol tuh kalau kamu lihat nih ya. Dilihat dari dekat nih agak nonjol semua. Jadi bumper kameranya tuh bener-bener gede, sekaligus jadi satu sama sensor sidik jari. Kalau ini desainnya tuh nggak kayak Poco M3 Pro yang cuman tompelnya gede aja padahal bezelnya kecil ya. Kalau ini bezelnya bener-bener gede semua nih, bener-bener jadi satu bezel ya, jadi satu window gitu gede kayak gini. Mantap, keren, asli cakep banget. Nah kalau dilihat di sisi kanan ada tombol power yang dikasih tekstur ya, terus sama tombol volume, di sisi atas polos. Di sisi kiri ada slot kartu, nih kita cek ya, slot kartunya isinya kayak gimana. Biasanya sih kalau HP kelas harga 1 jutaan dia dikasihnya dedicated ya, nggak hybrid. Kita lihat ini. Oh bener, dia udah dedicated slot kartunya. Terus juga di slot kartunya kamu bisa lihat ya, ada karet
untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya HP ini kalau kegerimis-gerimisan dikit mah masih aman gitu ya. Kecipratan air masih aman. Di sisi bawah sini ada port audio, lubang mic, lubang charger, dan juga lubang speaker. Di sini semua ya, di bawah semua. Jadinya lebih rapi ya perkabelan kalau lagi ngecharge sambil dengerin musik. Dan ini dia Technospark-nya udah saya setting-setting dan udah saya install beberapa aplikasi. Ini adalah tampilan pada saat HP-nya masih lock screen ya sob ya. Dan di sini kita bisa lihat ada sensor sidik jari yang bacanya tuh cepet banget sob. Sekali tap langsung kebuka. Ini kita coba lagi ya. Sekali tap, tuh langsung kebuka sob. Mantep banget. Dan saya mau kasih lihat ya, ini UI-nya dia tuh adalah UI buatan Spark sendiri ya. HiOS namanya. Dan kalau kita lihat di About Phone di sini My Phone gitu ya. Di sini ya HiOS based on Android ya, udah versi 7.6 HiOS-nya dengan Android versi 11. Kalau dilihat di sini RAM-nya 4 GB, storage-nya 64 GB, kamera depannya 8 megapiksel, kamera belakangnya 13 megapiksel dual kamera. Terus juga ditambah prosesornya prosesor kenceng ini CPU octa-core 1,6 GHz. 5000 mAh dengan layar udah HD Plus ya. HD Plus-nya ini udah 20 banding 9, ini 20, sekian ya banding 9 ya. Jadi bukan 20 banding 9 biasa. Nah, terus kalau kita lihat di sini ya, sistemnya kita lihat, kita mau cek nih dia udah ada software update atau belum. Sistem update, online update. Oh, kayaknya ini belum ada update terbaru ya. Jadinya kita cek lagi kalau untuk bagian sistem operasi yang katanya di boxnya ini ya, memory fusion, ini kita cek ada atau enggak ya. Special function enggak ada. Kalau di sini berarti kita masuk ke sistem developer option. Nih di memorinya di sini tuh masih belum ada ya pilihan buat nambahin memory fusionnya dihidupin gitu ya. Belum ada sama sekali sob. Kalau kita lihat di sini juga di bagian storage di sini ya, biasanya tuh ada ini tuh, ada RAM. Nih RAM-nya itu masih RAM cuman yang tadi aja tuh, cuma 4 GB aja. Belum ada pilihan untuk memory fusionnya. Jadinya untuk sesi unboxing saat ini saya nggak bisa sharing untuk pengalaman pada saat memory fusionnya aktif. Ini udah saya setting-setting aplikasi macam-macam ya. Pertama sensor box, saya mau kasih lihat sensornya kayak gimana untuk HP kelas harga 1-2 juta ini ya. Ini Spark, namanya Technospark, biasanya tuh di bawah 2 juta. Nah, ini dia LED sensornya udah ada ya sob ya. Jadinya udah nyaman banget karena layarnya tuh pasti otomatis untuk ngatur kecerahan layar. Sayangnya gyroscope sensor dan magnetic sensor belum ada, jadinya HP ini tuh belum bisa kompas dan juga belum bisa buat virtual reality. Tapi untuk penggunaan harian ini harusnya udah nyaman banget karena prosesornya ini udah kencang ya sob ya. Kalau dilihat skor Antutu-nya nih ya, ini dia pakai prosesor Unisoc. Skornya tuh udah segini ya, 170 ribuan lebih. Ini kalau buat main game mah udah enak banget. Prosesor yang dipakai ini adalah dia Unisoc Tiger 606 yang udah 1,6 GHz nih kalau kita lihat di sini ya. My device di sini. Halo. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, Unisoc UMS 9230 atau Tiger 606. Ini prosesor udah lumayan kencang ya sob ya. Nah, terus kalau kita lihat CPU-nya di sini ya, 2 kali ARM Cortex A75. A75 ini tuh Cortex yang kencang. Jadinya walaupun cuma 1,6 GHz untuk clock speed CPU-nya, tapi dia tuh kalau buat main game udah kencang. Ya, tapi kalau untuk tes gamingnya nanti di video reviewnya aja ya, karena kalau di sini bakalan kepanjangan videonya. Nah, saya mau kasih lihat lagi untuk bagian kameranya, karena ini tuh kameranya udah lumayan banget sob. Untuk kamera depannya 8 megapiksel ya, kita bisa lihat di sini. Saya mau kasih lihat kamera depannya dulu, 8 megapiksel. Dan ini dia udah lumayan banget ya. Nih kalau ngelihat previewnya aja tuh udah terang banget, jernih banget. Kita foto ya. Nah, kayak gitu hasil kualitasnya. Sekali lagi kita foto. Wow, mantap. Nah, sekarang saya mau kasih lihat untuk mode potretnya untuk kamera depan. Wow, udah lumayan mantap ya. Nah, sekarang kita coba kamera utamanya sob ya, AI kamera, karena dia tuh udah kamera yang udah ada AI-nya, jadinya kalau buat foto-foto hasilnya pasti lebih baik. Nah, ini kita foto daun ya di sini. Langsung muncul tuh ya sob ya, kalau dilihat ya di sini ada plant gitu ya, ada gambar daun, logo daun gitu. Dan hasilnya cakep sob. Shutter speed-nya cepat, fokusnya juga cepat. Sekali lagi ya, untuk foto bunga. Nah, di sini ada icon bunga juga muncul. Tuh hasil fotonya kayak gitu sob. Udah lumayan cakep. Nah, kalau sekarang saya mau cobain buat foto mainan ya. Foto mainan di sini. Oke. Fokusnya dapat.
Dan hasilnya kayak yang kamu lihat di layar sob. Ini udah cakep mantap ya, untuk kelas harga di bawah 2 juta udah oke. Sementara kalau fitur-fitur kamera lainnya kita bisa lihat di sini ya, dia ada slow motion, ada perekaman video, ada AI kamera, beautify, mode portrait, AR shoot, dokumen, panorama, dan juga time lapse. Ini kalau untuk fitur-fitur kayak gini nih udah cukup banget untuk kebutuhan foto-foto harian ya sob ya. Nah kalau ngelihat bodinya lagi, ini beneran saya kagum nih sama desain bodinya yang kece banget. Ini bagian sini tuh dia dibikin ngedoff gitu ya, jadinya nggak gampang kotor. Sini juga ngedoff nih ya, nggak gampang kotor. Terus bagian kameranya tuh seakan-akan dia tuh ngasih lihat kalau kameranya tuh kayaknya bagus banget gitu sob, jadinya keren banget. Dan ini yang keren nih, stop at nothing. Jadi artinya jangan berhenti gitu ya. Keren banget asli, kece banget ini. HP kece banget, padahal ini harganya pastinya terjangkau ya, karena Tecno Spark. Varian Spark itu varian smartphone harga terjangkau, tapi punya spesifikasi yang cukup memukau. Oh iya, ngomong-ngomong layarnya dia kan udah 90Hz, saya belum kasih lihat ya. Kita coba lihat menu setting ya, terus kita masuk ke display brightness. Terus di sini ada screen refresh rate, tuh bener tuh sob, udah 90Hz-nya udah ada ya. Tadi kan pakai auto switch refresh rate, sekarang saya pasang di 90Hz aja biar selalu smooth gitu ya. Dan kamu bisa lihat, wih, lancar banget sob, enak banget, lihat tuh, smooth banget. Wow, udah berasa kayak HP mahal, padahal ini HP harga terjangkau. Karena ini adalah Tecno Spark, varian Spark itu adalah varian yang harganya terjangkau ya, Tecno Spark 8C. Untuk video review lengkapnya kayak gimana, mau dibahas apa aja, yang pasti akan Bang Teno bikin videonya, dan semoga bisa tayang pada saat tanggal 29 Maret nanti. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kece banget desainnya. Desain kece, performa juga udah lumayan.